Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tabi pun. Perkenalkan, saya Esti Latifah, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kota Bandar Lampung. Pada kesempatan ini saya akan melakukan aksi nyata dengan mensosialisasikan pemahaman tentang budaya positif dengan rekan sejawat di SMP Negeri 11 Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu-ibu sudah hadir di sini. Ini adalah sebagai upaya aksi nyata saya pada modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 7. Hari ini kita akan sharing ya Ibu-ibu tentang budaya positif. Begitu. Nanti kita akan banyak bahas tentang budaya positif, tapi sebelumnya kita sharing budaya positif apa sih begitu yang sudah kita lakukan di sekolah kita SMP Negeri 11 Bandar Lampung ini. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ingin menyampaikan atau menanggapi atau menceritakan pengalamannya terkait budaya positif yang ada di sekolah kita ini. Silakan, Ibu-ibu ada? Saya boleh? Oh iya, Bu Yasila. Langsung aja. Ya, silakan. Budaya positif yang biasa sudah kita lakukan di sekolah kita ini, khususnya untuk bidang agama. Yang pertama itu tadarus, sholat duha, membiasakan kepada anak-anak menjadi pembiasaan yang insya Allah menurut saya itu merupakan suatu kebiasaan yang positif. Mungkin begitu. Iya, terima kasih Bu Yasila. Iya, kalau terkait agama ya, banyak sekali ternyata memang kebiasaan positif memang sudah dilakukan di sekolah kita. Tadarus, Lampung mengaji kalau kita ya Bu ya, ada kegiatan tadarus, sholat duha, kemudian tausiah dan lain-lain. Budaya positif memang nanti yang akan kita bahas itu ada beberapa hal tentang budaya positif ini. Dan memang budaya positif ini nanti muaranya itu adalah untuk menciptakan kegiatan belajar yang nyaman sehingga anak-anak itu merasakan keselamatan dan kebahagiaan. Ya. Kemudian budaya positif yang akan saya bahas adalah tentang restitusi. Restitusi 5 posisi kontrol. Restitusi ini adalah upaya untuk mengkondisikan siswa yang mungkin melakukan pelanggaran tata tertib atau melakukan kesalahan, sehingga kemudian kita berikan perlakuan sampai di diri anak tersebut akhirnya bisa menyelesaikan masalahnya, menyelesaikan upaya apa yang harus saya lakukan begitu, kemudian sehingga menjadi siswa yang lebih punya karakter baik ketika mereka kembali di lingkungan teman-temannya. Nah, restitusi ini termasuk di dalamnya itu 5 posisi kontrol. Ya, latar belakangnya adalah kenapa akhirnya kita membahas tentang budaya positif ini adalah untuk mengetahui seberapa efektif penerapan disiplin di ruang-ruang kelas, apakah sudah berpusat, memerdekakan, dan memandirikan murid. Kunci utama pada budaya positif itu diantaranya adalah paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Di pendidikan kita saat ini memang kita berfokus pada pemikiran Ki Hajar Dewantara ya. Kita banyak mengambil hikmah dan pelajaran dari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, proses memanusiakan manusia
sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan fisik, mental, jasmani, dan rohani. Jadi kita harus mengetahui ya dalam upaya mendidik itu ibu-ibu bahwa anak-anak itu harus diperlakukan selayaknya manusia gitu. Betul, betul Ibu. Kemudian tujuannya adalah untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi dalam aktivitas belajar anak-anak itu merasa bahagia sehingga pulang juga mereka bahagia. Ilmu yang didapat juga bisa terserap dengan sangat baik. Nah, bicara tentang nilai-nilai kebajikan, budaya-budaya positif yang sudah diterapkan di SMP Negeri 11 Bandar Lampung diantaranya adalah upacara. Kita tahu bahwa upacara itu untuk menumbuhkan rasa nasionalis. Kemudian menyanyikan lagu-lagu wajib nasional juga bisa menumbuhkan rasa nasionalis di diri anak-anak. Kemudian melaksanakan ibadah tadi yang sudah seperti disampaikan Ibu Yasilah, guru agama ya, kegiatan ibadah sholat zuhur berjamaah, sholat duha, kemudian tadarus, tausiah, dan lain-lain. Berikutnya adalah gotong royong. Setiap hari Jumat kita sering secara bersama-sama itu mendampingi anak-anak untuk melakukan gotong royong baik di lingkungan sekolah maupun di sekeliling lingkungan SMP Negeri 11 Bandar Lampung. Kemudian yang berikutnya adalah menumbuhkan budaya 5S: senyum, sapa, salam, santun, sopan. Ya, 5S ini bahkan kegiatannya alhamdulillah sudah berlangsung ya setiap pagi itu kita menyapa anak-anak, pun anak-anak sudah tumbuh juga budaya senyum sapa itu ketika berjumpa dengan gurunya mereka menunjukkan rasa sopan yang sangat baik. Kemudian peduli sesama dan peduli lingkungan. Beberapa anak-anak itu memang sudah dengan sengaja mereka menunjukkan rasa peduli di sekitar supaya lingkungan juga bisa memberikan penilaian karena memang anak-anak juga sebenarnya punya karakter pribadi yang sangat baik. Ada 5 posisi kontrol menurut Dian Gosen dalam bukunya Restitusi. Ya, ia mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas. Teori kontrol ini berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Nah, ada beberapa hal tadi Bu, ada 5. Yang pertama adalah penghukum. Nanti kita akan evaluasi sampai sejauh ini yang mana sih yang sering kita terapkan pada anak-anak didik kita begitu. Yang pertama adalah penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ya, menghukum anak secara fisik maupun secara verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid lebih dalam lagi. Sehingga kita sebagai guru seolah-olah sekolah lah yang punya peraturan. Ya, begitu tadi tentang penghukum. Kemudian penghukum ini sendiri misalnya seorang guru itu kemudian mengeluarkan atau memunculkan nada suara yang tinggi, bahasa tubuh dengan menunjukkan ekspresi melotot, kemudian jari menunjuk-nunjuk menghardik. Misalnya kalimatnya ini ibu-ibu ya, terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Misalnya, selalu datang terlambat, kapan kamu bisa datang tepat waktu, misalnya begitu. Coba kita tanyakan kepada diri kita sendiri, bagaimana sih perasaan anak-anak itu bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat. Kadang-kadang memang kita harus tahu bahwa anak melakukan demikian tentu ada alasan di balik itu semua. Maka kita tidak boleh buru-buru menyalahkan
begitu ya. Hasilnya bagaimana ketika kita senantiasa berperan sebagai penghukum terus begitu? Kemungkinan murid itu akan marah, mendendam, atau bersikap agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Bahkan lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu gurunya, kemudian menggores kendaraan tersebut dengan paku karena memang akhirnya tumbuh rasa dendam ketika diperlakukan dengan tidak mengenakan. Yang kedua adalah posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut dibanding yang penghukum tadi. Nah, pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Ekspresi yang dimunculkan itu biasanya memelas, halus, sedih, gitu. Merapat pada anak, iya begitu Bu, anak, nah misalnya. Kemudian contoh kalimatnya itu adalah Adi, misalnya. Kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali, misalnya begitu. Nah, bagaimana sih perasaan anak-anak, perasaan murid bila ditegur dengan cara demikian? Murid akan merasa bersalah. Setelah itu anak-anak akan merasa bersalah. Kemudian bersalah karena telah mengecewakan gurunya, bapak gurunya begitu. Kemudian murid akan menjadi orang yang gagal pada akhirnya, merasa gagal, tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Kenapa? Karena emosi akan tertanam rapat dalam murid, di dalam dirinya, kemudian murid itu akan menahan perasaan. Ini berbeda dalam ketika guru sebagai penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya, tapi ketika guru di posisi ini, murid akan merasa tertekan, yang pada waktu-waktu tertentu bisa jadi bisa meletus amarahnya atau menyakiti diri sendiri atau orang lain. Yang ketiga adalah posisi guru sebagai teman. Pada posisi ini, guru tidak menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Kenapa bisa begitu? Nanti kita ulas lebih jauh. Nah, biasanya ketika posisi sebagai teman, nada suara itu lebih ramah, akrab, bercanda ke anak-anak. Bahasa tubuh juga merapat, mata senyum jenaka ke anak-anak. Misalnya kalimatnya adalah, Adi ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu udah janji ke bapak bukan? Misalnya, kenapa kamu terlambat lagi, sambil tertawa-tertawa ringan? Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu kamu ini, misalnya sambil senyum-senyum. Nah, ternyata, tadi seperti yang sudah kita katakan Bu, bahwa ternyata ada hal positifnya, ada hal negatifnya gitu. Bagaimana sih perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Nah, ternyata memang setiap sekolah itu punya karakter anak yang berbeda-beda. Apakah di SMP 11 ini bisa diberikan perlakuan demikian? Hasilnya ketika guru memperlakukan anak-anak sebagai teman, itu murid akan merasa senang, merasa akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif, perasaan akrab itu. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Nanti nggak apa-apa kayaknya. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Ya kan udah sebagai teman, begitu. Besti gitu ya. Nah, akibat lain dari posisi teman, misalnya anak tersebut namanya Adi. Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh guru tersebut
tersebut gitu. Tapi kalau guru yang lain yang dia nggak merasa sebagai bestie, tidak merasa akrab, anak belum tentu berlaku yang sama dengan guru yang lain. Nah, yang berikutnya adalah sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Nah, dengan menggunakan sanksi, dengan memberikan sanksi atau konsekuensi itu, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Kita hanya memantau saja begitu. Nah, nada suaranya biasanya yang dimunculkan datar, bahasa tubuh yang formal, yang berusaha untuk menunjukkan kewibawaan. Contohnya ketika seorang guru itu menanyakan kepada muridnya yang bernama Adi, "Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai?" Adinya menjawab, "Tahu, Pak." "Guru, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat?" "Paham, Pak. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya." Gurunya kemudian jawab, "Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu." Nah, jadi guru sebagai pemantau. Bagaimana perasaan murid ketika diberikan perlakuan seperti ini? Nah, hasilnya murid akan memahami konsekuensi apa yang harus dilakukannya karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah tersebut. Guru tidak menunjukkan emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Nah, yang terakhir adalah posisi sebagai manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nada suaranya tulus ya ketika kita sebagai seorang manajer. Kemudian bahasa tubuh juga tidak kaku, mendekat ke murid. Beberapa kalimat yang bisa dijadikan contoh itu adalah misalnya guru bertanya, "Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai?" "Tahu, Pak, jam 7. "Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini?" Jadi anak-anak ditanya, "Bagaimana upaya kamu untuk memperbaiki masalah yang sudah kamu ciptakan itu?" "Saya bisa menanyakan ke teman saya, Pak, untuk mengejar ketertinggalan tugas." "Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah?" Kemudian, "Tidak, Pak, saya bisa hadir tepat waktu." Dan gurunya menjawab, "Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri." Wah, lebih bersahabat ya Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana perasaan murid ketika diperlakukan hal yang demikian? Posisi manajer ini, suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah-marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk, berkacak pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersidah gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Jadi di posisi manajer ini bahkan kita tidak perlu untuk menempatkan diri berakrab-akrab dengan murid gitu. Fokus pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sebenarnya sudah tahu tentang masalah yang dialaminya. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Tentu kita sebagai guru juga harus tetap mendampingi anak-anak. Nah, ini adalah aplikasi
dari pelaksanaan restitusi begitu. Jadi pada permasalahan anak yang ketika jatuh pada kesalahan yang harus diperbaiki, ini adalah tahapan-tahapannya. Ya, begitu ibu-ibu, coba dari yang demikian tadi, mungkin kita bersama-sama begitu evaluasi yang mana sih sebenarnya yang selama ini kita lakukan dari perlakuan begitu ke anak-anak tentang 5 posisi kontrol tadi. Kita biasa melakukan yang mana, atau sudah melakukan yang mana, atau lebih dominan yang mana di antara 5 posisi kontrol tersebut. Mungkin ada di antara bapak-bapak ya, bapak ibu yang mau sharing, berbagi pengalaman, karena kita mau bersama-sama belajar ya bapak ibu. Oh, silakan Bu Laras. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan ilmu yang kami dapat ini Bu. Dengan temanya adalah budaya positif. Kemudian yang ingin saya sharing adalah memang saya sebagai guru agama di kelas itu sedang membuat kontrak belajar. Di antaranya adalah dalam siswa yang tidak mengerjakan tugas kemudian akan diberi sanksi gitu. Dan setelah saya dengar pemaparan itu tadi, berarti saya berada di posisi penghukum, gitu ya. Penghukum, ya posisi paling satu ya sebagai penghukum. Nah, tapi bedanya tadi jika dijelaskan oleh Bu Esti, penghukum ini sifatnya yang kalau marah melotot, kemudian suaranya tinggi, apalagi kita dan lain-lain. Nah itu tidak saya lakukan Bu. Saya tidak marah, saya tidak melotot, hanya saja saya ingatkan bahwasanya kita memiliki kesepakatan kelas bahwa ketika melanggar akan diberi sanksi. Nah kemudian sanksi saya ini yang saya pikir maka tidak perlu marah, tidak perlu melotot, tidak perlu suara tinggi. Jadi saya pikir ini awalnya Bu memiliki budaya yang positif juga begitu Bu. Jadi sanksi ini saya buat positif juga, ini di pikiran saya sebelumnya. Jadi diantaranya adalah dalam menjaga kebersihan sekolah pertama. Di antaranya itu ada anak-anak ketika melanggar sanksi mencabut rumput, kemudian membersihkan toilet, itu yang satu. Kemudian yang kedua saya pikir untuk menambah pahala anak-anak begitu Bu. Ada lagi ketika membersihkan musola atau menyapu lah di antaranya musola, kemudian ada menyikat tempat wudhu begitu. Saya pikir ini ada perbedaan, apakah saya benar, apakah saya salah. Tapi ini saya sifatnya maksudnya tujuannya ingin membudayakan budaya positif tadi, tapi salah sebagai penghukum. Tapi penghukumnya bukan yang melotot, bukan yang marah tadi. Bagaimana menurut Bu Esti? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih Bu Laras. Memang kalau bicara dengan guru agama ini goalnya, muaranya itu pahala ini luar biasa. Saya sendiri mengamati sebenarnya apa yang sudah dilakukan Bu Laras sebagai guru agama ya. Tidak sepenuhnya memang saya mengamati sebagai penghukum. Kenapa? Karena ketika anak-anak pun melakukan konsekuensi sebenarnya yang sudah disepakati bersama ya, itu pun Bu Laras memantau begitu ya. Terjadi hubungan keakraban juga dengan anak-anak sehingga anak-anak itu tidak merasa diperlakukan dengan tidak nyaman ya. Mereka dengan sangat paham menyadari bahwa oh iya sebenarnya konsekuensi dari perbuatan saya sendiri gitu. Memang dalam beberapa keadaan diperlukan hal yang demikian, tapi dari kelima posisi tadi memang yang terbaik itu adalah yang posisi sebagai manajer gitu. Ada ibu-ibu yang lain yang ingin sharing juga begitu? Bu Retno? Oh iya, silakan Bu Retno. Ya, sebelumnya terima kasih Bu Esti atas ilmu dan pengetahuan yang sudah diberikan kepada kami. Yang akan saya sharing adalah jika ditanyakan hal
posisi mana yang lebih dominan saya terapkan kepada anak-anak sama seperti Bu Laras, yaitu yang pertama ya, penghukum. Bedanya tadi kalau Bu Laras itu tidak melotot, saya melotot. Bedanya Bu Laras tidak menggunakan nada tinggi, saya menggunakan nada tinggi. Nah, sepertinya itu salah ya Bu Esti ya. Iya, harus kita perbaiki bersama-sama. Iya, itu saya jadikan bahan introspeksi untuk diri saya sendiri, semoga bisa lebih baik lagi. Dan sebaiknya itu seperti apa sih Bu Esti dari kelima posisi tersebut? Apakah yang dominan itu apakah salah satu atau lima-limanya kita terapkan, atau kita lihat lagi bagaimana latar belakang dari masing-masing anak atau dari kesalahan yang dia buat, jadi lebih cocok kita terapkan posisi yang mana? Ya, terima kasih. Iya, terima kasih Bu Retno. Bu Retno sudah menyimak dengan sangat baik ya, maka sampai dirinya pun bisa mengevaluasi diri bahwa wah, selama ini saya lebih banyak menggunakan yang sebagai posisi penghukum. Bahkan ada tekad dari Bu Retno untuk wah, bagaimana nih gitu. Betul Bu Retno, bahwa sebenarnya ketika anak-anak berada diperlakukan ketika guru memposisikan diri sebagai penghukum, tentu tadi yang sudah kita ulas bersama itu anak merasa lebih ada ekspresi kecewa, marah dan lain-lain, sakit hati, sehingga dikhawatirkan itu kan nanti akan muncul rasa marah, bahkan agresif, sampai itu misalnya ngegores mobil atau kendaraan yang dibawa guru, begitu sampai pada tahap begitu kalau mereka benar-benar menyimpan rasa sakit hati yang begitu dalam. Maka kita juga harus bersedia untuk apa ya, belajar lagi. Tadi kita sudah bahas ada 5 posisi kontrol. Jadi kalau Bu mau bertanya dari 5 posisi itu apakah memang yang mana yang paling dominan atau sebenarnya 5-5-nya boleh diberlakukan, kalau ditanyakan demikian sebenarnya sebaiknya posisi sebagai penghukum itu dihindari oleh kita. Maka kan tadi sudah disampaikan bahwa dari pemikirannya Ki Hajar itu bahwa kita harus membuat anak-anak itu merasa bahagia, diberikan perlakukan sesuai kodratnya, manusiakan manusia begitu. Sehingga kalau kembali lagi, posisi yang terbaik itu adalah posisi sebagai manajer. Kita membuat anak itu berpikir untuk mencari jalan keluar juga secara bersama-sama dengan guru. Apa solusinya, apa langkah yang harus kita lakukan. Kemudian sehingga itu pun tidak ada perasaan di diri anak itu luka karena dimarah-marah, disakiti. Guru sebagai manajer juga tetap harus bersikap tidak menunjukkan ekspresi yang berlebihan seperti melotot, nada tinggi dan lain-lain. Begitu ibu-ibu. Ada lagi yang mau di-sharingkan bersama? Cukup. Ya, baik. Kalau memang sekiranya cukup, ada tanggapan dari Bu Retno tadi dari jawaban saya? Cukup. Iya, begitu. Kayaknya enggak, apa karena kita jadi guru ini kurang sabar? Gimana ya? Jadi kalau menurut anak-anak apalagi kayak 91 sejenis 91 dan sejenisnya di kelas lain ada 11 yang mayoritas 191 seorang gitu. ya 95 itu ada beberapa, tapi 91 ini kan mayoritas gitu loh. Ya, kita mau kayaknya ini lembut-lembut malah kayak belajar kayaknya ya. Kita diemin juga nambah parah, kita marahin juga jadi serba kelok. Gimana menghadapi anak-anak seperti itu tuh? Iya Mbak, sepertinya kalau diterapkan di SMP 11 kayaknya Iya, kalau anak-anak normal mungkin ada malu, Contoh ada rasa konkretnya. bersalah kalau anak yang normal. Tapi kalau seperti SMP 11 ini kan banyaknya anak-anak nggak normal. Karena pendidikan dari rumahnya ya sudah seperti itu mungkin ya. Sekarang bukti nyatanya Bu, bahasanya begini. Mbak Esti ya, sebagai wali kelas kurang lembut seperti apa? Nyatanya siswa 7 orang itu tadi sudah, iya sudah begini. Ya, itu tadi lah sepertinya nggak cocok untuk SMP 11.
untuk siswa bukan itu siswa sebagian. Nggak bisa gitu diserahkan wali kelas gitu, buku nanti buat nanti awas tuh. Nah sepertinya itu Mbak, ya kan sepertinya Mbak Esti itu kurang apa lah, kurang seperti apa ya kan? Kurang baik. Lembutnya kurang apa, penerapannya kayaknya sudah tepat. Tapi sepertinya nggak berubah ya si siswa-siswa tersebut. Iya, betul Bu Widi. Jadi sebenarnya saya juga Bu, ini jadi bahan evaluasi buat diri saya sendiri. Saya di CGP ini banyak belajar juga, artinya selama ini saya jadi tahu bahwa oh ternyata banyak sekali yang perlakuan-perlakuan atau posisi kontrol yang tidak pada tempatnya saya lakukan begitu. Kalau dari pemikirannya Ki Hajar Dewantara, Bu Hasanah, jadi sebenarnya anak-anak itu dikatakan punya apa ya, sebenarnya punya kelebihan di satu sisi. Jadi kita tidak boleh melakukan atau menjudge bahwa anak-anak ini tidak bisa diberikan perlakuan dari posisi manajer misalnya, karena anak-anak dengan karakter yang keras dari lingkungan latar belakang yang begini begitu misalnya. Jadi sehingga kita secara sepihak memutuskan pokoknya ini harus diberikan perlakuan dengan posisi kontrol sebagai penghukum misalnya. Ternyata kita tidak bisa demikian, karena muara dari pendidikan yang digaungkan Ki Hajar juga itu adalah untuk menciptakan kebahagiaan di diri anak-anak. Kalau kita memberikan perlakuan menghukum terus, anak-anak tentu tidak menikmati kegiatan belajar. Anak-anak tentu semakin tidak terserap ilmu yang sudah diberikan, apalagi ditambah rasa kecewa, sakit hati, marah ketika pembelajaran berlangsung. Betul Bu Rumsia, sebenarnya kita, apalagi kalau bicara riwayat cerita yang kemarin gitu, saya cukup menjadi guru yang paling terpukul karena ada 7 orang, tapi lagi-lagi kita tidak boleh berhenti berharap, dan saya rasa kita juga boleh evaluasi diri, tapi jangan menyalahkan diri sendiri ya Bu Rumsiah ya, sehingga tetap berharap selanjutnya kita bisa menjadi lebih baik. Yang kita lakukan sekarang ini adalah ya melakukan upaya-upaya terbaik yang memang tadi sudah kita bahas bersama tentang 5 posisi kontrol. Kita upayakan walaupun kita tidak bisa melakukan sepenuhnya. Ya Bu Laras, Saya tadi belum puas. silakan. Tadi kan seolah-olah kayaknya memang nggak boleh menghukum anak ya kita ya. Tapi sepertinya anak itu memang ada loh. Ada momen-momen tertentu anak itu harus beri pelajaran ya. Seperti kemarin saya anaknya B, si W, masih Nicole. Berapa kali saya ulur hanya enggak juga. Sampai 1 bulan lebih akhirnya saya keluarkan harus selesai hari ini juga dan ditunjukkan ke ibu. Saya suruh di luar, itu kan sebagai bentuk hukuman ya. Tapi ternyata setelah saya hukum malah dia lebih baik. Ya, tapi memang dari awal itu sebenarnya Bu Hasanah sudah membuat kesepakatan ya Bu ya, sudah membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas bahwa ketika kalian tidak mengerjakan ini maka konsekuensinya seperti ini. Jadi dalam posisi itu sebenarnya kita tidak sepenuhnya memposisikan diri sebagai penghukum. Penghukum itu adalah ketika anak-anak tidak tahu sebelumnya atau tidak membuat kesepakatan, tapi tiba-tiba diberikan perlakuan A atau B atau C yang sehingga membuat anak-anak itu merasa diperlakukan secara tidak adil gitu. Tapi kalau yang dilakukan Bu Hasanah sudah baik sekali, sudah ada kesepakatan di awal sehingga anak-anak pun ya memang harus menerima perbuatannya itu. Setiap perbuatan ada resiko yang harus dipertanggungjawabkan, begitu ya Bu ya. Masih ada Bu Laras ya? Saya mau menanggapi Bu Hasanah sekaligus Bu Rumsiah. Untuk Bu Hasanah tadi kalau itu membawa 91 dan salah wali kelasnya gagal gitu. Bukannya ngomong wali kelasnya Enggak tahu Bu Rumsiah tadi kita seolah-olah kerja wali kelasnya gagal. Nah yang ingin ditanggapi adalah kita guru ini di sekolah mengajar ini 8 jam ya, anak di sekolah itu 8 jam. Jadi dari 24 jam itu kita menjadi orang tuanya hanya sekitar 8 jam.
Jadi 16 jamnya mereka ada yang main, ada yang di rumah dan lain-lain. Kemudian kita mendidik dari mereka sudah besar, bukan kita yang dari bayi kemudian kita didik dengan cara didikan kita, itu bukan. Artinya sebagai wali kelas kita hanya bisa mengusahakan, memberi perhatian, kemudian kita olah bagaimana cara satu tidak berhasil, cara dua dicari lagi, cara tiga dicari lagi, dan akhirnya ketika pun hasilnya dicontohkan anak-anak Ibu Esti tadi ada yang masih nakal, padahal gurunya sudah begini, wali kelas sudah begini, artinya itu bukan kesalahan dari wali kelasnya lagi. Yang penting usaha dulu wali kelasnya. Ketika hasilnya bukan kita yang menentukan, karena memang bukan kita yang mendidik mereka dari mereka kecil. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bu Uji mengatakan bahwasannya ini tidak bisa kita terapkan di SMK Negeri 11 Bandar Lampung jika kita melihat selama ini anak-anak kita yang kita tahu dalam tanda kutip kurang baik dan lain-lain. Menurut saya itu belum tentu juga, karena ini materi yang baru. Kemarin saya dapat materi dari Bu Dwi, kemudian dari Bu Esti juga ada 5 posisi kontrol. Itu sebenarnya 5-5-nya menurut saya bisa diterapkan. Belum, maksudnya kita belum gali satu persatu dari 5 posisi kontrol tadi sebagai penghukum. Apakah kita menghukumnya yang benar dan lain-lain. Kemudian apakah kita sudah menjadi teman yang baik, apakah kita sudah memantau anak-anak dengan baik. Jadi dari 5 posisi kontrol tadi sebelum jadi manajer menurut saya masih butuh kita gali lagi. Kalau Bu Dwi kemarin bilang yang harus dilakukan guru itu adalah membangun paradigma dulu. Jadi apakah kita memang sudah benar-benar maksimal pada yang kita lakukan itu, anak butuh dilatih, anak butuh menjadi teman, anak butuh dimantau dan lain-lain, hingga akhirnya anak asli terbentuk respect kepada kita, sehingga nanti ujung-ujungnya kalau kita marah tanpa marah pun anak-anak sudah respect pada lainnya, sudah merasa segan dengan kita begitu. Jadi ini belum tentu tidak bisa kita lakukan. Yang penting kita membangun paradigma dulu dan usaha dulu. Mudah-mudahan semua dari kita semua di guru SMK Negeri 11 Bandar Lampung bisa menjadi posisi kontrol nomor 5 yaitu sebagai manajer. Terima kasih. Ya, bagus sekali Bu Laras dan teman-teman yang lain, terima kasih banyak. Begitu ibu-ibu ya, mudah-mudahan kita semakin paham tentang 5 posisi kontrol. Baik ibu-ibu, saya juga begitu juga. Saya juga terus belajar untuk memperbaiki diri dan untuk bisa memposisikan diri sebagai posisi manajer dalam memberikan perlakuan yang baik kepada anak-anak. Begitu ibu-ibu, terima kasih atas waktu dan partisipasinya. Saya cukupkan pertemuan ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kasih selamat untuk anulasi Koman dan kawan-kawannya.